Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rahmadia, nomor BP 171084-2009. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan pada Komponen Kesehatan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada bab 1 yaitu pendahuluan, menjelaskan mengenai kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial di Indonesia. Tidak hanya karena populasi yang terus meningkat, namun juga konsekuensinya yang meliputi ruang lingkup ekonomi, masalah sosial, dan instabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam membangun ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Secara dapat didefinisikan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga. Salah satu program yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu melalui program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia telah melaksanakan program PKH. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, dan gizi. Pada tahun 2018 lalu, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan regulasi baru tentang PKH, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mencakup peningkatan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, menjelaskan tentang program Keluarga Harapan yang dilakukan dengan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau masyarakat miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat berdasarkan data dan informasi kesejahteraan sosial, sehingga keluarga yang mendapatkan bantuan sosial ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Kabupaten Pesisir Selatan menjadi kabupaten pertama di Sumatera Barat yang ditunjuk sebagai penerima program PKH pada tahun 2007. Namun pada saat itu hanya 2 kecamatan yang mendapatkan bantuan PKH, yakni Kecamatan Linggosari Baganti dan Kecamatan Lunang Silaut. Karena pada saat itu hanya 2 kecamatan yang memenuhi komponen PKH berdasarkan kategori. Pada komponen PKH memiliki pendamping yang bertanggung jawab mendampingi KPM PKH, karena peran dari pendamping ini sebagai fasilitator, mediator, dan advokator. Masyarakat PKH mendapatkan setiap informasi yang berkaitan dengan program Keluarga Harapan yang melakukan pertemuan P2K2 dengan KPM pendamping PKH. PKH berfokus pada komponen yang berkaitan dengan komponen peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pada bidang kesehatan. Kesehatan merupakan kunci untuk melakukan aktivitas yang layak, namun perlu disadari bahwa tidak semua rakyat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, begitupun dengan lapisan masyarakat menengah ke bawah, banyak yang tidak bisa merasakan pelayanan kesehatan. Fenomena empiris dan teoritis. Yang pertama yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan, program Keluarga Harapan dapat dikatakan belum tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan masih terdapat masyarakat menengah ke atas yang menerima bantuan dari program tersebut. Sedangkan sebaliknya, masyarakat menengah ke bawah yang sesuai dengan kategori penerima program tidak mendapatkan bantuan tersebut. Yang kedua diposisikan bahwa masyarakat miskin dalam bidang kesehatan yang seharusnya mendapatkan berobat gratis dan berhak mendapatkan semua bantuan termasuk KIS, namun tidak semua mendapatkan karena tergantung pada data DTKS, terkadang ada data yang tidak sinkron. Yang ketiga yaitu berdasarkan komponen kesehatan, terdapat pelayanan pemberian imunisasi balita serta memeriksa kandungan dan juga ibu hamil pada komponen kesehatan masih dapat dikatakan minim dalam melakukan imunisasi kesehatan. Yang keempat, berdasarkan pada penerimaan program, masih adanya masyarakat tidak mendapatkan keadilan dalam penerimaan program PKH. Yang kelima, masih adanya angka lahir mati yang meningkat setiap tahunnya. Yang keenam, akibat tidak melakukan imunisasi rutin, maka salah satu masyarakat PKH pada komponen kesehatan bayinya mengalami stunting. Rumusan masalahnya, bagaimana implementasi program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada komponen kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan implementasi dari program Keluarga Harapan pada komponen kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat praktis.
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan dan Sekretariat Pelaksana Program Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program. Yang kedua, manfaat teoritis. Secara teoritis, mengembangkan ilmu administrasi publik yang mana terdapat suatu kajian yang berhubungan dengan administrasi publik, terutama mengenai implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian dapat mengembangkan wawasan serta pengetahuan tambahan bagi mahasiswa administrasi publik. Studi penelitian relevan yang pertama oleh Rani Isnani yang berjudul Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Karangbejo di Nagari Karangrejo, Kecamatan Nagari Keraton, Kabupaten Pasawaran. Yang kedua Amrawati Muji Sulistyo Wati yang berjudul Implementasi Komitmen PKH pada Komponen Kesehatan. Yang ketiga Nurhaliza yang berjudul Implementasi PKH di Desa Kasiro Ilir, Kecamatan Batangasai, Kabupaten Salangun. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald van Meter bersama Karl van Hoort pada tahun 1975 atau yang lebih dikenal dengan Van Meter dan Van Hoort. Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald van Meter dan Karl van Hoort ini disebut a model of the policy implementation. Yang pertama yaitu standar sasaran kebijakan dibagi menjadi jelas dan keadilan. Yang kedua, sumber daya dibagi menjadi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu. Yang ketiga yaitu komunikasi antar organisasi. Yang keempat yaitu karakteristik agen pelaksana dibagi menjadi struktur organisasi, norma-norma, pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Yang kelima, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Yang keenam, disposisi implementer, dan yang terakhir yaitu kinerja kebijakan. Selanjutnya dilihat bahwa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Hoort bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu skema pemikiran dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya definisi konsep dapat dilihat di slide berikut. Dan selanjutnya yaitu definisi operasional berdasarkan tabel berikut. Pada bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian dan desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informan, purposive sampling. Peran peneliti, instrumen utama. Proses penelitian merumuskan masalah dan mengumpulkan data berdasarkan wawancara dan dokumen yang terkait. Unit analisis yaitu lembaga, yaitu Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan. Teknik analisis data, mengumpulkan data, reduksi data, teknik MSC, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yaitu triangulasi. Selanjutnya pada slide berikutnya yaitu daftar informan penelitian dapat dilihat pada slide selanjutnya. Selanjutnya pada bab 4 deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Lembaga yang terkait yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, di mana dinas sosial ini merupakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang telah mengambil peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat. Visi dari Dinas Sosial yaitu merupakan pandangan yang telah dipikirkan untuk kedepannya, sehingga Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan harus tetap berjalan dengan pedoman pada visi agar tetap konsisten, inovatif, antisipatif, serta produktif. Misi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, meningkatkan fungsional PKMS melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial. Yang ketiga, meningkatkan kewaspadaan kesiagaan dalam menghadapi bencana sosial dan bencana alam.
Tupoksi dari Dinas Sosial yang pertama itu melaksanakan tugas pokok Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Anak memiliki fungsi. Yang pertama, merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan urusan di bidang sosial. Yang kedua, tugas pokok dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Selanjutnya, struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada slide berikut. PKH di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan untuk mengantas kemiskinan diperuntukkan bagi rumah tangga sangat miskin yang sedang hamil, nifas, atau memiliki anak balia. Tujuan dilaksanakan program ini untuk meningkatkan tingkat kunjungan peserta kesehatan, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Pada bab 5 yaitu temuan dan analisis, implementasi program Keluarga Harapan pada komponen kesehatan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap di mana dalam proses kebijakan publik, dalam program kebijakan harus dapat diimplementasikan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Van Meter van Hort menyimpulkan mengenai implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh individu-individu atau pejabat, kelompok pemerintah, bahkan swasta yang dapat diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Variabel standar sasaran kebijakan pada indikator jelas. Adapun yang terjadi dalam sasaran dari Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH, yaitu meningkatkan taraf hidup keluarga penerima melalui akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Ditarik kesimpulannya bahwa Permensos ini bertujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan serta kesenjangan masyarakat. Maka dari itu, peneliti perlu menggali berbagai pernyataan mengenai peraturan ke oknum yang terlibat. Penyelenggaraan program Keluarga Harapan sangat efektif, banyak yang mendapatkan bantuan, akan tetapi dapat ditarik lagi kesimpulannya bahwa Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2018 mengatakan bahwa program ini diberlakukan kepada rumah tangga sangat miskin atau RTSM. Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang ditetapkan, kejelasan tersebut juga sangat didorong oleh pasal-pasal lainnya dan juga para oknum yang berhubungan dengan program mendukung strategi program tersebut. Dari indikator keadilan juga menjelaskan bahwa belum adanya transparansi keadilan yang didapatkan oleh masyarakat pada Kabupaten Pesisir Selatan. Tiap-tiap negari hal ini menunjukkan sistem keadilan yang seharusnya ditegak pada program Keluarga Harapan ini belum efektif. Pada variabel sumber daya terdapat indikator sumber daya manusia. Berdasarkan pendapat Van Meter van Hort, manusia merupakan komponen yang sangat penting dalam capaian keberhasilan para pelaksana kebijakan, dikarenakan setiap tahapnya proses implementasi kebijakan pasti memerlukan manusia berkualitas yang dapat sesuai dengan pekerjaan kemampuan. Dan pada indikator sumber daya finansial, Van Meter dan Van Hort menyatakan bahwa di dalam kebijakan menuntut dengan adanya ketersediaan sumber daya baik berupa insentif ataupun dana-dana lainnya. Dana tersebut juga dapat berpengaruh terhadap berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Begitu juga dengan pelaksanaan program Keluarga Harapan bahwa ketersediaan fasilitas dapat mempengaruhi jalannya sebuah informasi yang diketahui oleh masyarakat. Maka dari itu menandakan bahwa pelaksanaan program tercapai, akan tetapi dilihat berdasarkan ketersediaan fasilitas kurang efektif. Selanjutnya yaitu sumber daya waktu. Dengan demikian terdapat mengenai waktu pada pertemuan P2K2, namun didapatkan pertemuan ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan Sekretariat PPKH yang bekerja sama dengan wali negara setempat. Pertemuan ini dilakukan terkadang di kantor Sekretariat PPKH ataupun rumah warga penerima manfaat. Pada variabel karakteristik agen pelaksana terdapat struktur organisasi, di mana struktur organisasi yang di dalamnya terdapat pendamping-pendamping yang bertanggung jawab ke negara-negara setempat, serta dalam pengelolaan datanya dibagi kembali di sekitar PPKH, maka akan dikelola di Dinas Sosial. Selanjutnya indikator norma-norma.
terdapat kurang disiplinnya pegawai dengan tidak adanya upaya yang dilakukan oleh kepala dinas pada saat terjadinya pelanggaran untuk dapat memberikan teguran atau peringatan kepada pegawai. Dan juga pola-pola hubungan yang terjadi dalam organisasi, aturan-aturan yang berlaku hanya mengikuti aturan PNS. Dengan demikian, secara keseluruhan para implementer sudah bisa dikatakan memenuhi aturan, namun masih banyak adanya terlihat pegawai yang masih duduk di kantin pada jam kerja. Selanjutnya yaitu komunikasi antar organisasi. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan diketahui ada hubungan antar organisasi yang merupakan komunikasi. Bisa dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dilakukan melalui berbagai kesempatan baik secara formal maupun non formal. Begitupun dengan koordinasi yang telah diciptakan di mana dalam penanggulangan kemiskinan melalui program Keluarga Harapan telah melakukan koordinasi di berbagai organisasi. Terkait koordinasi yang dilakukan beberapa bisa dikatakan kurang, karena beberapa tindakan juga tidak tersampaikannya kepada masyarakat. Sebaiknya informasi dan koordinasi ini perlu dibentuk tim yang jelas dan ada jadwal serta dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat yang terlibat. Pada variabel komunikasi, dari beberapa deskripsi di atas bila dikaitkan dengan indikator komunikasi bahwa bentuk komunikasi yang terjadi baik itu komunikasi secara vertikal ataupun horizontal terlihat sangat baik dengan adanya rapat untuk membicarakan kegiatan dan juga di mana kesempatan kepala dinas dan kepala bidang memberikan arahan serta mengawasi jalannya pelaksana program. Akan tetapi masih banyaknya yang terjadi miskomunikasi ke bawah, tidak tersampaikan secara menyeluruh. Dan koordinasi yang telah diciptakan di mana dalam penanggulangan kemiskinan melalui program Keluarga Harapan telah melakukan koordinasi ke beberapa organisasi. Terkait koordinasi yang dilakukan beberapa bisa dikatakan kurang karena beberapa tindakan juga tidak tersampaikan kepada masyarakat. Sebaiknya informasi dan koordinasi ini perlu dibentuk tim yang jelas dan ada jadwal serta dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat yang terlibat. Selanjutnya pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Kondisi sosial masyarakat dapat dilihat memberikan respon yang kurang puas terhadap pelaksanaan penerimaan program. Jadi dapat dikatakan bahwa kondisi sosial masyarakat belum berjalan dengan baik. Dan kondisi ekonomi dengan demikian dilihat berdasarkan indikator kondisi ekonomi, masyarakat sangat membantu bagi penerima manfaat program. Dan bahwa dapat dikatakan bahwa kondisi ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya pada kondisi politik, menurut Van Meter dan Van Hort, dampak dari ekonomi sosial dan politik terhadap kebijakan publik telah menjadi pusatnya perhatian masyarakat selama dengan dekade yang lalu. Pada dasarnya implementasi program Keluarga Harapan pada komponen kesehatan pada dukungan dari ekonomi, sosial, dan politik cukup berjalan dengan baik, tetapi tidak maksimal. Selanjutnya pada variabel sikap dan kecenderungan para pelaksana. Sesuai dengan variabel ini, Van Meter dan Van Hort berdasarkan implementasi program Keluarga Harapan pada komponen kesehatan sesuai dengan peraturan Kementerian Sosial nomor 1 tahun 2018. Jika dilihat berdasarkan ini, penerimaan terhadap suatu kebijakan, maka dari pelaksanaan sudah paham mengenai aturan dari peraturan kementerian ini. Yang terakhir yaitu kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Hort, kinerja kebijakan dapat memiliki hubungan yang berlangsung dengan 3 variabel, ialah mengenai kecenderungan para pelaksana, kondisi ekonomi, serta kondisi sosial dan politik. Menjadi karakteristik dalam pelaksanaan, kondisi lingkungan dapat berpengaruh pada keinginan dan kemampuan para organisasi dalam mendukung struktur, vitalitas, dan keahlian yang ada dalam badan administratif. Penyebab para pelaksana suatu kebijakan tanpa adanya pilihan-pilihan yang mengubah mereka terhadap kebijakan, pada akhirnya menurut Van Meter dan Van Hort, berdasarkan variabel-variabel lingkungan dipandang mempunyai pengaruh yang dapat memberikan pelayanan publik. Van Meter Van Hort ini mempunyai 6 variabel, tetapi setiap variabel memiliki hubungan dengan semua kinerja kebijakan. Selanjutnya pada bab terakhir, kesimpulan dan saran. Disimpulkan bahwa implementasi program PKH belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya persoalan. Selanjutnya pada bab terakhir, kesimpulan dan saran. Bahwa implementasi program PKH belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya persoalan pada implementasi PKH.
di Kabupaten Pesisir Selatan yang menghambat kinerja program. Peneliti melihat belum adanya keseriusan implementer untuk mewujudkan tujuan dari program PKH tersebut. Upaya dari penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan karena adanya ketidaktepatan sasaran penerima PKH, kemudian masih adanya meninggalnya balita serta ibu hamil yang tidak melakukan imunisasi rutin. Lalu sarannya yang pertama, perlunya komunikasi dan koordinasi serta komitmen yang berkelanjutan khusus bagi OPD yang terlibat dalam pelaksanaan program agar arah terlaksana pada program dapat dibangun lebih baik dan diketahui oleh setiap implementer yang terlibat dalam pelaksanaan PKH. Yang kedua, Dinas Sosial harusnya melakukan pengawasan lebih terhadap pelaksanaan program agar penerima program lebih tepat sasaran. Yang ketiga, Dinas Sosial harus melengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksananya program tersebut. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.